Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara, semoga selalu dalam keadaan sehat. Di video kali ini kita akan berdiskusi bersama tentang institusi keuangan dan pasar keuangan. Ada beberapa hal yang kita diskusikan seperti alokasi modal itu, proses alokasi dari capital itu seperti apa, ada pasar keuangan, ada institusi keuangan, ada return stock markets, dan efisiensi dari pasar saham. Kita mulai. Nah, bagaimana sebenarnya capital atau modal atau dana itu ditransfer antara orang yang memiliki kelebihan dana dengan orang yang membutuhkan dana. Nah, di dalam teori itu ada 3 cara, yaitu direct transfer atau transfer langsung, atau melalui perantara investment bank, atau melalui financial intermediaries. Yang pertama, direct transfer. Direct transfer itu seperti apa? Direct transfer itu adalah ketika kita membeli saham langsung dari perusahaan itu sendiri. Misalkan ada perusahaan X, dia menerbitkan saham dan kita beli langsung dari perusahaan X. Itu namanya direct transfer. Jadi ada transfer dana dari pihak yang membutuhkan dana kita, yaitu misalkan perusahaan X itu dengan orang yang kelebihan dana, yaitu kita. Jadi kita mentransfer dana kita langsung ke perusahaan. Selanjutnya bisa juga melalui investment bank. Investment bank atau bank investasi ini adalah dia bukan bank komersial ya, tapi dia adalah pihak atau lembaga keuangan yang dia memiliki fungsi untuk mengelola aset keuangan. Jadi kalau melalui investment bank itu, investment bank atau bank investasi, dia membeli dari perusahaan X, terus kemudian dia simpan, dan juga terus kemudian nanti dia jual kepada kita. Nah, itu adalah melalui perantara dari investment bank. Selanjutnya, financial intermediary atau lembaga keuangan itu contohnya misalkan bank dan sebagainya. Nah, kalau kita misalkan kita datang ke bank untuk meminjam dana, maka kan kita menjadikan bank itu sebagai intermediary karena dia memiliki pool of dana yang dia dapatkan dari orang, dari nasabah-nasabah yang dia itu kelebihan dana. Jadi seperti itu. Jadi ada tiga cara ya, direct transfer melalui investment bank dan juga melalui financial intermediary. Nah, proses alokasi modal ini itu menjadi salah satu dasar bagaimana sebenarnya ekonomi ekonomi negara yang bagus itu. Jadi pada intinya ketika alokasi modal itu semakin cepat, ketika alokasi modal itu semakin efisien, maka pertumbuhan ekonomi itu juga akan semakin tinggi. Silakan bayangkan ketika misalkan Anda punya dana 1 miliar, ada 2 pilihan gitu. Yang satu itu Anda simpan di bawah bantal, yang kedua itu Anda buat sebuah bisnis gitu. Nah, pasti kalau ketika Anda ditanya mana yang lebih bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi, pasti saya yakin Anda semua menjawab bahwa ketika dana itu dialokasikan di sebuah aset, di sebuah investasi, di sebuah bisnis, maka itu bisa untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Mengapa? Karena di situ Anda akan membayar tenaga kerja, kemudian di situ Anda akan melakukan jual beli barang, dan itu tentunya akan memutar roda ekonomi. Sehingga dana itu akan semakin baik ketika memang itu ditransfer dari orang yang kelebihan dana ke pihak yang kekurangan dana. Nah, selanjutnya pasar itu apa? Jadi pasar itu pada intinya adalah tempat di mana barang dan jasa itu ditukar atau terjadi pertukaran dari barang dan jasa. Nah, di sisi yang lain pasar keuangan itu adalah ketika suatu tempat di mana individu dan organisasi itu yang mereka itu menginginkan untuk meminjam dana, itu mereka berada di suatu tempat dengan orang-orang yang mereka ingin menginvestasikan dana atau ingin meminjamkan dana mereka. Jadi itu adalah pasar keuangan.
Nah, di pasar keuangan itu ada macam-macam ya. Jadi misalkan ada juga pasar fisik dan juga pasar keuangan. Pasar fisik itu ya misalkan Anda datang ke pasar tradisional atau Anda datang ke supermarket, itu namanya pasar fisik. Kalau pasar keuangan itu tidak berbentuk fisik ya, tapi itu biasanya berbentuk virtual. Tuh Anda mungkin bisa mengakses dari laptop Anda, dari gadget Anda. Anda kalau mau melakukan eksekusi pembelian saham itu bisa dari gadget Anda dan sebagainya. Itu adalah pasar keuangan. Ada juga pasar spot and future. Pasar spot itu pasar saat ini, pasar future itu pasar masa depan. Perbedaannya pada intinya adalah bahwa pasar spot itu kita membeli barang yang kita butuhkan saat ini, akan tapi kalau pasar future itu kita membeli barang yang kita butuhkan di masa depan, atau kita ingin menjual barang di masa depan, akan tapi menggunakan harga settlement sekarang. Itu adalah bedanya pasar spot dan pasar future. Kemudian ada juga pasar uang dan pasar modal. Pasar uang itu pasar di mana kita memperjualbelikan uang ya, biasanya ini adalah terkait dengan falas, misalkan kita ingin membeli euro, kita ingin membeli dolar dan sebagainya. Kemudian ada juga capital market atau pasar modal, yaitu tempat di mana kita melakukan jual beli saham. Kategori yang keempat yaitu terkait dengan pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer itu pasar ketika IPO ya, ketika perusahaan tadi saya katakan ada perusahaan X yang dia melakukan IPO terus kemudian melakukan penjualan saham untuk yang pertama kalinya, maka itu disebut dengan pasar primer. Selanjutnya ada juga pasar sekunder. Pasar sekunder yaitu ketika kita membeli saham, tapi itu dari orang yang sudah membeli terlebih dahulu. Jadi misalkan teman kita membeli saham dari perusahaan X itu, terus suatu saat dia ingin menjual saham yang sudah dia beli kepada kita, itu adalah pasar sekunder. Nah, kategori yang terakhir yaitu terkait dengan pasar publik dan juga pasar private. Pasar publik itu ya pasar yang bisa diakses oleh semua orang ya, misalkan pasar saham, IDX itu bisa diakses oleh semua orang bisa menjual dan membeli barang. Tapi pasar private itu misalkan ketika terjadi transaksi dalam jumlah yang besar, misalkan ada direksi dari perusahaan A, dia bertemu dengan direksi dari perusahaan B, terus dia melakukan sebuah agreement tentang suatu proyek. Tentunya kan agreement-nya itu bisa sangat customized gitu. Atau misalkan Anda adalah perusahaan, terus kemudian Anda datang ke sebuah bank, Anda ingin menginvestasikan dana deposito di bank tersebut sebesar misalkan 5 miliar, tapi Anda menginginkan bahwa ada kontrak khusus karena Anda investasinya itu sebesar 5 miliar di deposito bank tersebut. Itu adalah pasar private. Nah, jadi pada ini tadi ya, pasar keuangan yang bagus itu nanti akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena di sana ada alur dana dari orang yang membutuhkan ada alur dana dari orang yang kelebihan dana ke orang yang membutuhkan dana sehingga pada akhirnya bisa memutar roda ekonomi. Dan negara-negara dengan pasar keuangan yang lebih berkembang itu ternyata dia kinerjanya itu lebih bagus daripada negara-negara dengan pasar keuangan yang kurang termanajemen dengan baik. Nah, selanjutnya institusi keuangan itu apa aja? Jadi ada berbagai macam institusi keuangan, ada investment bank tadi sudah saya jelaskan, terus kemudian ada juga commercial bank. Commercial bank itu ya kayak seperti bank komersial yang kita tahu sampai saat ini, misalkan ada Bank Mandiri, Bank BCA dan sebagainya. Jadi macam-macam bank itu merupakan commercial bank. Tapi kadang commercial bank itu bisa juga dia berada dalam kategori financial services corporation. Jadi dia seperti semacam induk perusahaan. Kalau misalnya kita lihat Bank Mandiri gitu ya, Bank Mandiri itu ternyata anak perusahaannya itu sangat banyak. Jadi misalkan anak perusahaannya Bank Mandiri itu ada misalkan Mandiri Syariah, ada Aksa Mandiri, ada Mandiri Sekuritas, Mandiri Health, Mandiri Tunas Finance dan masih banyak lagi. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa Bank Mandiri itu sebagai sebuah induk perusahaan dan itu merupakan financial services corporation.
Selanjutnya ada pension fund dan life insurance companies. Pension fund dan life insurance companies ini kan pada intinya kan asuransi ya. Asuransi pensiun dan juga asuransi jiwa. Mengapa ini masuk dalam institusi keuangan? Karena apa? Karena pada intinya dia mengelola dana nasabah untuk terus kemudian diputar di capital market. Gitu. Kita tentunya masih ingat ya tentang kasus tentang Jiwasraya. Mengapa sampai seperti itu? Karena apa? Karena direksinya itu ternyata menginvestasikan dana dari nasabah pemegang polis itu ke dalam aset-aset yang sangat berisiko. Sehingga pada akhirnya harga asetnya itu jatuh, harga sahamnya itu jatuh, maka dananya nasabah itu terus kemudian kan bisa jatuh dengan eh, bisa jatuh sangat dalam. Artinya nilainya itu bisa langsung drop. Yang terakhir yaitu mutual fund. Mutual fund itu reksadana. Jadi dia itu adalah lembaga pengelola aset, akan tetapi dia itu melakukan pembelian kepada beberapa saham, gitu ya, kepada beberapa saham, terus kemudian saham itu dipool menjadi satu dan akhirnya dijual kembali ke kita, ke masyarakat dalam bentuk kepingan-kepingan sendiri. Nah, ini adalah tadi ya pasar primer dan pasar sekunder sudah saya jelaskan di depan. Jadi kalau Apple Computer itu menjual saham itu yang pertama kali itu dia maka dia adalah pasar primer. Kalau misalkan Apple Computer kalau misalkan investor itu membeli saham dari Apple tapi saham yang sudah berada di pasaran maka itu adalah pasar sekunder. IPO tadi sudah saya jelaskan, jadi dia adalah proses untuk going public, penerbitan saham untuk yang pertama kalinya. Nah, pembahasan yang terakhir itu adalah terkait dengan pasar efisien. Jadi saham itu pada umumnya dia akan selalu efisien dan dia akan selalu memiliki harga yang wajar. Jadi harga saham itu sebenarnya dia sudah mencerminkan berbagai macam hal ya. Jadi dia dari ekspektasi investor, dia sudah mencerminkan dari fundamental perusahaan pada saat itu, saya sudah mencerminkan prediksi-prediksi masa depan dari investor. Jadi harga saham itu sudah mencerminkan banyak hal. Jadi pada intinya kita tuh nggak bisa ya beat the market itu kita susah karena pasar itu sudah sangat efisien. Nah, tapi bisa juga sebenarnya ada kondisi-kondisi ketika pasar itu nggak efisien. Mengapa? Karena ada beberapa hal. Misalkan investor itu kadang dia tidak berperilaku atau dia tidak berperilaku bahwa dia itu mencerminkan pengelola dana yang sebenarnya. Jadi ada berbagai macam misalkan bias-bias psikologis. Bias-bias psikologis yang itu menjadikan dia itu berperilaku tidak seharusnya sebagai pengelola aset. Misalkan gini, salah satu bias psikologis itu adalah buy low sell high. Maksudnya apa? Buy low sell high itu adalah investor itu ternyata ada yang kalau ada saham-saham yang itu ternyata saham-sahamnya itu sedang minus gitu ya, itu malah dia beli. Karena apa? Karena dia berharap bahwa suatu saat itu saham akan melakukan bounce terus kemudian pada saat sahamnya itu naik, harganya naik, dia akan jual kembali. Ada juga perilaku investor itu yang misalkan namanya itu overconfidence. Overconfidence itu dia terlalu yakin ya dengan keputusan investasi dia, dengan prediksi-prediksi dia, padahal sebenarnya pasar itu tidak seperti itu. Nah, sehingga beberapa bias psikologis itu yang ada dalam ilmu yang namanya behavioral finance itu kadang menjadikan pasar itu tidak efisien atau tidak efisien secara sempurna. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di video pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.